Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. para peserta pembelajar yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran filsafat dan etika komunikasi. Pada pertemuan ini kita akan bahas satu topik mengenai epistemologi komunikasi. Sedikit menarik ke belakang supaya pemahaman secara komprehensif dan keseluruhan bisa kita pahami lagi bahwa di dalam kajian filsafat ada beberapa cabang filsafat. Secara umum garis besarnya ada 3 jenis cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya, pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan bahas mengenai epistemologi. Ini merupakan hal penting untuk memahami ranah filsafat, terutama di bidang bagaimana konstruksi ilmu pengetahuan dibentuk. Karena kajian filsafat memiliki ciri-ciri bahwa ini harus mendalam, kemudian koheren, logik, sistematis, kemudian menggunakan akal atau rasio sebagai instrumen utama, maka pengetahuan termasuk seluruh jenis pengetahuan harus bisa dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan ilmiah. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita pahami bersama bahwa pengertian epistemologi secara etimologis atau secara istilah ini berasal dari bahasa Yunani ya. Ada 2 suku kata di situ, episteme dan logos. Ya, episteme itu artinya pengetahuan, logos itu ilmu atau teori. Nah, dengan pengertian istilah ini, maka epistemologi bisa dipahami sebagai ilmu tentang pengetahuan. Ilmu tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan atau cara cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau sahihnya sebuah pengetahuan. Nah, kalau kita lihat arti secara etimologis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa epistemologi mendorong seseorang pembelajar atau seorang ilmuwan itu untuk bisa menjelaskan secara bertanggung jawab ilmiah sebuah pengetahuan. Di dalam hidup ini kan sebetulnya manusia memiliki banyak pengetahuan, tapi tidak seluruhnya pengetahuan itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan ya. Mungkin pengetahuan kita banyak, ada pengalaman, ada common sense, ada insting ya, ada intuisi. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan, tetapi belum tentu semuanya itu bisa dikonstruksi menjadi ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi itu adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan dikonstruksi atau disusun. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan harus memiliki kelengkapan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa di antara temuan atau produk peradaban manusia yang paling berkembang pesat adalah ilmu pengetahuan. Dalam hidup ini kita tahu bahwa manusia memiliki sejumlah entitas-entitas pengetahuan ya, seperti ada keyakinan atau agama, ada adat istiadat ya, kemudian ada ideologi, bahkan ada pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin bersifat spekulatif. Tetapi di antara semua entitas pengetahuan tersebut yang paling terbuka itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena di dalam ilmu pengetahuan itu harus ada epistemologinya. Dengan epistemologi, sebuah ilmu pengetahuan itu bisa terbuka dan bisa ditelaah secara lebih detail ya, karena metodologinya diketahui. Ibaratnya begini, kita ingin mendaki sebuah gunung. Untuk mencapai puncak sebuah gunung tersebut tentu
ada cara yang dipakai bagaimana mendakinya. Peralatannya apa yang harus disiapkan, rutenya dari mana, kemudian tekniknya seperti apa, waktunya kapan, perbekalannya apa saja. Itu harus bisa dipersiapkan dan bisa dijelaskan supaya ketika kita sampai ke puncak gunung itu, bagi siapa yang ingin mengikuti kita itu bisa menempuh dengan pengetahuan yang lengkap begitu. Karena tidak mungkin kalau kita ingin menaiki puncak gunung tiba-tiba kita berada di puncaknya tanpa melalui proses ya. Tentu di situ ada cara, ada teknik bagaimana supaya bisa mencapai ke puncak gunung. Nah, ini barangkali sebuah ilustrasi untuk menyederhanakan bahwa epistemologi itu bicara soal bagaimana cara. Nah, itulah kemudian nanti kalau dalam penelitian ada yang namanya metodologi. Dengan metodologi itu, ilmu pengetahuan, hipotesa-hipotesa, tesa, antitesa, sintesa itu semuanya bisa dibongkar ya, sehingga ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka. Sekali lagi, inilah yang menyebabkan di antara produk peradaban yang paling cepat berkembang itu adalah ilmu pengetahuan. Agak berbeda dengan saya beri contoh perbandingan seperti dogma agama. Agama itu memang ada penafsiran, ada ilmunya juga. Tapi karena ini terkait dengan keyakinan, apalagi kalau sudah menyangkut institusi agama, norma-norma tertentu, ada hal-hal yang mungkin tidak boleh disentuh. Ini yang menyebabkan dogma agama relatif lebih stagnan dan statis. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, terus-menerus diperbaharui. Nah, salah satu penyebab mengapa ilmu pengetahuan dengan cepat bisa diperbaharui, karena itu ada tesa, antitesa, sintesa terus-menerus, karena adanya epistemologi atau metodologi yang bisa dijelaskan. Seperti itu kira-kira penjelasan lebih lanjutnya. Nah, para peserta pembelajar, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat epistemologis, seperti bagaimana sebuah pengetahuan itu diketahui metodenya, ya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana prosedurnya, apa itu kriteria kebenaran, apakah sebuah metode itu dikatakan sahih atau tidak. Nah, inilah jenis-jenis pertanyaan yang diajukan yang bersifat epistemologis. Kalau kita lihat daftar-daftar pertanyaan, ini jelas adalah intinya mempertanyakan tentang cara atau metode sebuah pengetahuan dikonstruksi atau dirumuskan. Nah, inilah ranah atau bidang dari epistemologi. Secara terminologis atau secara definisi ada berbagai pengertian epistemologis ya. Mungkin peserta pembelajar bisa membaca secara langsung paparan yang sudah saya tampilkan di layar monitor Anda. Saya rujuk dari Webster's New International Dictionary. Di situ memberi beberapa pengertian tentang apa itu epistemologi. Saya berharap Anda untuk menelaahnya secara mandiri. Yang intinya adalah epistemologi itu ilmu tentang ilmu. Jadi bagaimana sebuah ilmu pengetahuan dibangun. Nah, itulah inti dari epistemologi. Nah, para peserta pembelajar, ada beberapa rumusan pertanyaan lain yang mungkin berhimpit dengan apa yang sudah saya jelaskan, jenis-jenis pertanyaan epistemologi tadi, seperti apakah sumber-sumber pengetahuan. Karena begini, manusia itu untuk bisa mengkonstruksi sebuah ilmu pengetahuan itu kan caranya bermacam-macam ya. Dan ini nanti akan melahirkan berbagai aliran filsafat ya di dalamnya ya. Ada yang namanya rasionalisme, ada yang namanya empirisisme, ada idealisme, ada pragmatisme, ada eksistensialisme. Dari seluruh aliran-aliran filsafat tersebut akan menentukan bagaimana jenis epistemologinya. Karena cara pandang filosofi aliran-aliran tersebut akan membawa bagaimana metode dikenalkan ya, dan itu tentu saja akan ada perbedaan-perbedaan. Contohnya antara rasionalisme dengan empirisisme, tentu metodenya berbeda. Kalau rasionalisme menentukan bahwa kebenaran itu bersifat a priori ya.
ditentukan dari akal, maka metodenya mungkin lebih bersifat deduktif, sebuah kesimpulan-kesimpulan umum, baru kemudian dari kesimpulan umum itu menjadi rumus dan nanti bisa dipergunakan untuk menelaah hal-hal yang bersifat plural atau bersifat deduktif dari yang umum ke yang khusus. Nah, berbeda dengan empirisisme, di mana menentukan kebenaran dari pengalaman. Maka di sini bukan akal yang berperan penting, tetapi indera. Dari pengalaman-pengalaman itulah, dari hal-hal yang khusus, yang plural itu, kemudian ditarik secara inferentif menjadi kesimpulan-kesimpulan umum. Jadi sehingga metodenya lebih bersifat induktif. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa masing-masing aliran filsafat tersebut membawa jenis epistemologi atau metodologinya yang bermacam-macam. Demikian halnya berbagai pertanyaan lain ya, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan. Apa yang diketahui manusia, apalagi dalam konteks yang bisa disusun menjadi ilmu pengetahuan, itu kan sesungguhnya hanya mencomot sedikit hal dari luasnya realitas di alam semesta ini dan kehidupan manusia. Namun demikian, walaupun itu cuma sedikit, tapi manusia berhak mengklaim sebagai sebuah kesuksesan, dan karena itu pula manusia menjadi makhluk paling unggul di antara makhluk-makhluk lain dan peradabannya berkembang pesat. Itu karena apa? Karena manusia berhasil mengkonstruksi pengetahuan tersebut walaupun sedikit dari seluruh realitas, ya. Makanya walaupun ada banyak hal yang tidak terjangkau, namun apa yang dijangkau oleh manusia ini dengan pendekatan epistemologis itu bisa ditelaah dan bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, ini bedanya mungkin dengan berbagai pengetahuan lain tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa realitas itu jauh lebih luas. Tapi itu pun sebetulnya mengapa kita bisa dikatakan lebih tahu? Apakah kita tahu tentang segalanya? Enggak tahu juga. Nah, tapi mengapa kita bisa mengklaim bahwa realitas itu lebih luas? Itu kan sebetulnya hanya spekulasi. Yang tidak spekulasi adalah ketika pengetahuan yang sedikit tersebut bisa disusun secara sistematis dan rasional. Itulah yang akhirnya derajatnya naik menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ada juga berbagai rumusan-rumusan lain saya sadur dari berbagai literatur ya, ini hampir mirip saya kira jenis-jenis pertanyaan epistemologis dari modul yang saya sadur dari tim dosen filsafat di UGM, merumuskan epistemologi bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu. Apakah dengan akalnya, dengan inderanya, dengan instingnya, dengan perasaannya, atau apa? Nah, jadi ini jenis-jenis pertanyaan epistemologis. Dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? Bagaimanakah validitas pengetahuan a priori dan a posteriori ya? Kalau a priori itu biasanya bersifat deduktif, rasional. Kalau a posteriori itu kebenaran bisa dinyatakan benar kalau sudah dibuktikan berdasarkan pengalaman. Nah, itu para peserta pembelajar beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis apa yang dimaksud dengan epistemologi. Nah, ini sejarahnya bagaimana perkembangan dari kajian epistemologi. Sebetulnya ini seiring dengan temuan-temuan filsafat yang sudah dilakukan sejak era Yunani kuno. Katakanlah dalam era Yunani ini, tentu saja abad sebelum Masehi, epistemologi lebih sebagai sebuah intelektualisme di Athena ya. Athena ini sebuah kota kecil di Yunani sana, di mana para filosof-filosof kuno atau klasik ini muncul pertama kali. Plato, Aristoteles, ya, Rousseau dan lain sebagainya. Ini adalah para pemikir-pemikir awal, para filosof. Di sana epistemologi sudah mulai diperbincangkan, walaupun pada tahap yang paling elementer, itu di tahap-tahap awal di Yunani. Kemudian di masa Romawi, epistemologi lebih bermakna pragmatis dan ideologis. Ini karena memang kalau Yunani itu memang lebih bersifat seni dan filsafat memang peradabannya. Tapi kalau Romawi itu politis ya.
Makanya kalau Anda lihat sejarahnya, Romawi itu mengekspansi melalui relasi-relasi kuasa. Berbeda ya dengan Yunani. Kalau Yunani itu melalui pengaruh filsafat dan seni. Kalau Romawi itu dengan kekuasaan. Maka epistemologi di era Romawi itu lebih bersifat pragmatis dan ideologis. Kemudian di abad pertengahan, di masa di mana kerajaan gereja ortodok berkuasa, kajian mengenai epistemologi itu juga muncul, terutama menyinggung tentang hal-hal yang bersifat supranatural, pengetahuan-pengetahuan tentang keagamaan, termasuk tentang kekuasaan Tuhan. Nah, di sini terkait dengan dogma-dogma Kristiani waktu itu berbicara tentang keimanan, bagaimana keimanan dan akal hubungannya seperti apa. Mungkin sedikit membawa kalau di peradaban Islam ini juga pernah terjadi sehingga memunculkan sebuah kajian di dalam khazanah keislaman itu yang disebut dengan ilmu kalam ya. Ilmu kalam di sini membahas tentang bagaimana hakikat Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana proses penciptaan dan hubungan antara ciptaan dengan sang pencipta itu seperti apa. Apakah sifat-sifat Tuhan itu sama kekalnya dengan zat Tuhan itu sendiri. Bagaimana kodrat penciptaan itu, bagaimana konsep takdir. Nah, itu semua banyak dibahas di ilmu kalam kalau di dalam khazanah keislaman. Nah, kemudian masuk ke abad pencerahan, Aufklärung atau Renaissance. Disinilah kemudian epistemologi menjadi berkembang lebih pesat karena bersamaan dengan bebasnya akal dan rasionalitas manusia menjadi lebih leluasa sehingga konstruksi ilmu pengetahuan itu bisa disusun menjadi lebih sistematis dan meluas ya. Nah, disitulah kemudian awal mula akhirnya lahir ilmu pengetahuan, teknologi dan berkembang terus sampai abad modern sekarang ini adalah setelah Renaissance. Nah, inilah sejarah singkat dari bagaimana perkembangan kajian epistemologi di dalam filsafat. Nah, para peserta pembelajar saya mohon untuk membaca narasi-narasi ini secara mandiri biar nanti lebih dipahami secara lebih detail ya. Nah, saya langsung ke sini. Di dalam kajian epistemologi ini ada yang dibicarakan yaitu tentang apa itu kebenaran. Nah, karena ilmu pengetahuan ini membahas tentang bagaimana kebenaran atau ilmu pengetahuan disusun, maka ada 3 jenis kebenaran atau teori tentang kebenaran. Pertama adalah disebut dengan the correspondence theory of truth ya. Jadi ini adalah sebuah kebenaran korespondensi. Jadi sesuatu dianggap benar jika apa yang dinyatakan sesuai dengan kenyataannya. Jadi kebenaran atau keadaan itu ketika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud, yang dinyatakan dengan apa yang menjadi faktanya. Nah, ini jadi ada kesesuaian. Makanya disebut dengan ya, itu kan sama, korespondensi, terkorespondensi. Nah, ini barangkali sedikit karena Anda dari prodi ilmu komunikasi, ini mungkin barangkali sangat penting. Epistemologi komunikasi itu mestinya juga harus berdasar pada kebenaran korespondensi ya. Ketika pesan atau informasi baik yang disampaikan melalui media atau termediasi maupun komunikasi secara langsung mestinya harus terkonfirmasi bahwa pesan yang disampaikan baik itu berupa tulisan, berupa kalimat verbal maupun nonverbal, bisa cahaya, bisa warna, bisa suara, itu harus merepresentasikan, harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, kalau kita hari ini menyaksikan banyak fenomena tentang hoax, contohnya, hoax itu kan disinformasi ya, sebuah informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau sebuah informasi yang dikonstruksi citranya jauh melebihi dari fakta yang sesungguhnya. Nah, ini tentu saja mengingkari dari kebenaran korespondensi.
Kemudian yang kedua disebut dengan the consistent theory of truth ya. Ini atau dengan istilah lain disebut dengan kebenaran koherensi, yaitu ketika sebuah susunan pernyataan itu runtut dan itu tersusun secara sistematik ya. Ketika kebenaran itu dibentuk dalam proses-proses hubungan putusan antara premis mayor dengan premis minor, kemudian ditarik kesimpulan atau inferensi secara logik. Nah, disitulah baru dikatakan benar. Contoh sederhananya begini. Premis mayornya seperti contohnya bahwa semua makhluk hidup pasti mati. Nah, mungkin kalau di dalam agama ada istilah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apa yang hidup itu pasti mati. Nah, Muhammad makhluk hidup. Maka Muhammad pasti mati. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang konsisten ya. Runtut antara pernyataan mayor dengan premis minornya ya. Jadi tidak boleh saling bertolak belakang. Contohnya begini yang bertolak belakang. Seluruh makhluk hidup akan mati. Harimau makhluk hidup, maka harimau tidak akan mati. Nah, itu jelas di premis minor terakhir itu bertolak belakang dengan premis mayornya. Padahal di situ dinyatakan bahwa seluruh makhluk hidup pasti mati. Nah, ini kalau dalam konteks komunikasi para peserta pembelajar itu juga bisa diaplikasikan ya. Bahwa kalau Anda mungkin di dunia jurnalisme atau dalam bentuk media apapun lah, ketika Anda menulis sebuah headline atau titel atau judul, itu mestinya harus konsisten dengan penjelasan-penjelasan minornya atau premis-premis yang berupa urean-urean yang mendukung pernyataan generalnya. Nah, ini sering sekali terjadi di media baru ya, seperti sebuah konten YouTube diberi titel yang sangat heboh, sangat bombastis, tapi ternyata kenyataannya tidak sebesar itu atau bahkan kontradiktif. Nah, ini tentu saja akan mengingkari dari kebenaran koherensi. Nah, ini makanya epistemologi itu memberi bekal semacam itu. Jadi sebuah pernyataan itu harus sinkron ya, harus konsisten dan terhubung secara runtut, logik dan sistematis, tidak boleh saling bertolak belakang. Nah, ini kebenaran yang kedua, jenis kebenaran yang kedua. Yang ketiga adalah the pragmatic theory of truth ya. Sesuatu itu bisa dikatakan benar bertumpu pada satu asas yang bernama nilai guna. Jadi dikatakan benar kalau bermanfaat atau ada gunanya. Kebenaran korespondensi maupun koherensi kadang diabaikan ya. Yang penting adalah sesuatu itu berguna atau pragmatis. Nah, ini tentu saja untuk kepentingan-kepentingan teknis, apalagi dalam ranah ekonomi, politik yang menghalalkan segala cara, ekonomi yang selalu profit oriented, itu kadang banyak bertumpu di sini. Yang penting untung, yang penting berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Nah, inilah jenis teori kebenaran. Saya kira jenis teori kebenaran yang terakhir ini menggejala dan menguat era saat ini, di mana pragmatisme itu sekarang menjadi orientasi orang berperilaku termasuk dalam komunikasi. Walaupun ini mungkin post-truth ya, bohong, hoax, tapi tidak apa-apa. Yang penting itu berguna untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini tentu saja berbahaya secara etik ya. Jadi ini akan kita bahas tentang soal-soal etik nanti di pertemuan-pertemuan setelah ujian tengah semester. Nah, itulah para peserta pembelajar beberapa teori tentang kebenaran. Nah, berikutnya berikut gambar tentang bagaimana hierarki atau 4 tingkatan kebenaran ya. Nah, di sini disusun seperti ini bukan berarti bahwa yang atasnya itu tingkat kebenarannya lebih mutlak, lebih benar daripada di bawahnya, tidak. Tetapi ini menggambarkan tentang bagaimana keluasan
kemampuan nalar manusia menjelaskan dimensi epistemologinya. Itu maksudnya hierarki ini disusun. Seperti paling bawah, itu adalah pengetahuan biasa. Ini adalah pengetahuan yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan manusia, bisa berupa kebiasaan-kebiasaan, bisa berupa kebetulan-kebetulan yang mungkin memiliki nilai kebenaran, tetapi belum tersusun menjadi ilmu pengetahuan. Tetapi itu memang ada dalam realitas kehidupan manusia. Seperti kalau di dalam budaya Jawa ada namanya ilmu titen. Mengetahui tentang, contohnya di sebuah masyarakat mengetahui tentang bagaimana cara menghadapi bahaya alam. Seperti dulu mungkin kalau Anda pernah mengetahui tentang bagaimana komunitas masyarakat di sekitar Mbah Marijan. Itu tahu tentang kapan bencana datang itu. Mengapa tahu seperti itu? Karena mungkin ada common sense, ada kebiasaan-kebiasaan yang dititeni, yang ditengarai menjadi peristiwa terus-menerus sehingga manusia bisa beradaptasi, tahu mana bahaya, mana tidak. Tetapi karena kebiasaan ini ansih hanya kebiasaan, tidak dinaikkan menjadi ilmu pengetahuan, di mana di situ ada proses metodologis, ada penelitian dan lain sebagainya, sehingga perilaku masyarakat ajek atau stagnan berdasarkan kebiasaan itu. Nah, ketika alam mengeluarkan kekuatan di luar prediksi komunitas tersebut, akhirnya terjadilah tragedi pada saat itu, yang dulu begitu tenang menghadapi itu, tiba-tiba di luar kemampuan prediksi mereka, ternyata musibahnya besar dan akhirnya menjatuhkan korban jiwa. Nah, ini mengapa demikian? Karena kebenaran pengetahuan biasa itu memang bisa menjadi patokan untuk kehidupan sehari-hari, tapi daya ukurnya kadang kurang akurat. Nah, ini pengetahuan biasa. Kedua adalah pengetahuan positif. Ilmu pengetahuan ini adalah positivisme, di mana pengetahuan sudah tersusun secara rigid, terspesialisasi, detail, mendalam, dan diikuti oleh seperangkat metodologi tertentu dan spesifikasi tertentu. Nah, ini tentu saja menjadi ilmu-ilmu spesialisasi ya. Ya tergantung dari bidang ilmu, nama bidang ilmunya tersebut. Nah, ini relatif lebih naik derajatnya menjadi ilmu pengetahuan tapi terspesialisasi. Kemudian naik di atasnya adalah kebenaran spekulatif filsafat. Nah, yang kita kaji ini adalah kebenaran memang abstrak ya, tetapi ilmu ini bisa menjangkau lebih dalam dan bisa masuk di semua lini ilmu pengetahuan positif ini. Karena filsafat sebagaimana yang sudah kita antarkan di pertemuan permulaan dengan berbagai cirinya, filsafat itu berpikir mendalam, radikal, koheren, ya, rasional atau logik. Nah, inilah kemudian filsafat berbicara tentang makna, tentang hakikat, ya. Jadi ini adalah ranah filsafat yang ranah ilmu yang begitu luas. Kebenarannya memang lebih bersifat universal daripada ilmu pengetahuan positif yang lebih spesifik. Kemudian di atasnya adalah kebenaran wahyu. Ini memang sulit diverifikasi, bahkan untuk disusun menjadi susunan ilmu pengetahuan, apalagi seperti ilmu positif, itu sangat sulit. Karena kebenaran-kebenaran wahyu ini adalah bersifat insight ilahi dan ini terkait dengan keyakinan. Tentu saja ada beberapa aspek yang diturunkan bisa ditelaah secara ilmiah, secara nalar itu mungkin. Tetapi juga ada aspek-aspek yang sangat sulit untuk dijelaskan. Apalagi ini ranahnya terkait dengan batin atau keyakinan. Nah, tentu saja ini terkait dengan ikatan-ikatan primordial tergantung dari orang tersebut meyakini apa. Nah, ini adalah kebenaran wahyu. Inilah tingkatan-tingkatan kebenaran di dalam kehidupan manusia. Nah, para peserta pembelajar, kita masuk pada bagaimana epistemologi ini diaplikasikan dalam penelitian komunikasi. Tadi secara filosofi sudah saya sampaikan ya, seperti bagaimana hubungan antara epistemologi dengan komunikasi secara umum tadi terkait dengan jenis-jenis teori kebenaran. Nah,
persoalan utama epistemologi ilmu komunikasi adalah mengenai persoalan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Jadi di sini jelas bahwa epistemologi ilmu komunikasi itu tentu saja konsisten dengan pengertian epistemologi itu sendiri, yaitu mengajak seorang ilmuwan untuk menjelaskan tentang cara dan bagaimana sebuah pengetahuan itu diketahui. Jadi contohnya begini, di dalam penulisan berita, kalau Anda mungkin di jurnalisme salah satu dari aspek di komunikasi contohnya, di situ orang cara menulis berita harus memenuhi syarat 4W1H ya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Itu kan sebetulnya upaya untuk bagaimana sebuah pesan, sebuah informasi itu bisa ditelaah dan bisa dikonfirmasi secara detail. Sehingga bobot dari sebuah informasi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi barangkali itu bisa diaplikasikan di dunia jurnalisme ya. Nah, perdebatan apakah ilmu komunikasi adalah sebuah ilmu atau bukan sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses penetapan sebuah bidang ilmu. Dulu saya sudah pernah menjelaskan ya bahwa kajian komunikasi ini memang apalagi ketika sudah dinyatakan sebagai ilmu mandiri memang relatif baru ya. Apalagi untuk konteks Indonesia, prodi komunikasi itu menjadi tren yang menarik publik itu ketika masyarakat kita memasuki era masyarakat informasional ya, seiring dengan keterbukaan sistem demokrasi di negara kita dan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Disitulah kajian-kajian komunikasi menjadi semakin marak dan akhirnya penelitian banyak dilakukan dan akhirnya menjadi bidang ilmu secara mandiri. Nah, proses sejarah bagaimana ilmu komunikasi itu berkembang itulah menjadi bagian juga dari epistemologi ilmu komunikasi. Karena dari situ akan bisa dilihat bagaimana sejarahnya, teori-teorinya dirumuskan ya. Dalam ilmu pengetahuan itu hal yang lumrah ketika antara ilmu itu saling berkaitan. Contohnya ilmu komunikasi sendiri itu tidak bisa diingkari bahwa teori-teori dasarnya itu merujuk pada teori-teori ilmu sosial yang lain. Ya, saya ambil contoh adalah sosiologi dan psikologi. Itu banyak sekali menjadi dasar rujukan dari teori-teori babon di ilmu komunikasi. Seperti mungkin ada beberapa nama yang Anda mungkin sudah cukup familiar ya. Sejak dari Laswell, Schramm, kemudian Hofland, Freud, dan lain sebagainya. Itu saya kira adalah peletak-peletak dasar dari teori awal di komunikasi. Nah, ini jenis-jenis rumusan pertanyaan dalam epistemologi komunikasi seperti bagaimana komunikasi bisa muncul dalam realitas sosial. Mungkin secara ontologis minggu lalu sudah kita jelaskan bagaimana hakikat komunikasi dan manusia ya. Manusia sebagai makhluk sosial punya keinginan eksis, diakui oleh orang lain, maka dia harus mengekspresikan, harus berinteraksi, dan disitulah kemudian mau tidak mau manusia eksistensinya ditentukan oleh bagaimana dia berkomunikasi, saling bertukar pesan dengan orang lain. Nah, disinilah kemudian muncul fenomena apa yang disebut dengan komunikasi. Apakah yang menjadi sumber dan dasar terjadinya ilmu komunikasi? Apakah ilmu komunikasi itu merupakan kebenaran yang pasti atau hanya dugaan belaka? Bagaimana proses-proses komunikasi disusun menjadi ilmu pengetahuan ilmiah, metode apa yang tepat digunakan dalam penelitian komunikasi. Nah, ini adalah beberapa jenis rumusan epistemologi di dalam komunikasi. Nah, apakah epistemologi sama dengan metode? Ya, tadi sudah banyak saya singgung bahwa sebetulnya hampir sinonim ya. Kalau metode itu berasal dari kata dasar metodos ya dan logos ya. Kalau metodos itu meta itu artinya melalui atau melewati atau menembus gitu. Hodos itu jalan atau cara. Jadi sebuah cara yang memungkinkan orang untuk menembus, untuk bisa melalui. Itulah mengapa yang tadi saya gambarkan seperti orang ingin ke puncak gunung maka dia harus tahu caranya bagaimana mendaki gunung. Nah, metodos itu adalah yang menjelaskan tentang cara-cara supaya orang bisa melalui proses itu.
Nah, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu itu ada objek material, ada objek formalnya ya. Nah, fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, para peserta pembelajar ini aliran-aliran dalam filsafat, saya tidak usah menguraikan secara detail, ada beberapa aliran yang mungkin secara garis besar harus Anda kenal, seperti tadi sudah saya sebutkan ya, saya kira ini ada rasionalisme, ada empirisisme, ada idealisme, ada positivisme, pragmatisme, eksistensialisme. Nah, jenis-jenis aliran ini akan nanti menentukan bagaimana model dari epistemologinya dan metodologinya ya. Nah, para peserta pembelajar selanjutnya ini saya kira gambaran lain dari aliran-aliran filsafat dan bagaimana diaplikasikan di dalam ilmu komunikasi. Nah, di dalam teori-teori komunikasi dan metodenya saya kira ada berbagai teori yang sangat populer. Saya kira Anda juga sudah cukup populer ya, sudah mengenal teori-teori ini seperti model Laswell dan lain-lain sampai difusi inovasi. Saya kira kalau Anda nanti tugas akhir melakukan penelitian atau membuat skripsi begitu, tentu Anda harus merujuk pada teori ya. Karena ilmu pengetahuan itu harus bersifat teoretik dan kumulatif ya. Ada berbagai jelajah teoretik yang dikemukakan para ahli dan Anda harus menelaah itu dan meramunya. Teori mana kira-kira yang mendukung hipotesa Anda. Nah, ini tentang teori. Nah, ini saya kira hanya skema untuk menggambarkan bagaimana ontologi, epistemologi, sifat manusia, aksiologi, metodologinya. Nah, ini adalah metode-metode atau karakter dari metodologinya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang terakhir, para peserta pembelajar, sedikit saya mengenalkan bagaimana metode pencarian data di dalam penelitian Anda kalau nanti menyusun tugas akhir ya. Ada beberapa aliran besar di dalam penelitian itu atau metode penelitian, ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang mixed method ya. Kalau kuantitatif jenis-jenis pencarian datanya ada eksperimen, ada survei. Mungkin ini nanti biasanya alat pencarian datanya berupa instrumen kuesioner ditebarkan kepada para responden di populasi tertentu, kemudian pengolahannya biasanya melalui olah data statistik, dilakukan tabulasi, cross tabel dan sebagainya, kemudian dianalisis sampai pada pembuktian sebuah hipotesa. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, jenis-jenisnya bisa etnografi, bisa grounded teori, bisa studi kasus, bisa fenomenologi, bisa naratif research. Nah, ini banyak sekali digunakan oleh kajian-kajian komunikasi, biasanya banyak menggunakan ini ya. Walaupun kuantitatif itu sebetulnya menarik juga ya. Jadi mungkin ini hanya pilihan saja, silakan. Dan yang terakhir adalah mixed methods. Ini adalah ada dua jenis, sequential dan concurrent. Kalau sequential itu adalah bagaimana data itu dikumpulkan kemudian diurutkan ya. Diurutkan baik secara kronologi maupun jenis datanya. Jadi diurutkan secara sistematik begitu, kemudian nanti dieksplanasi dan dieksplorasi. Kemudian kalau concurrent itu menggabungkan antara data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, kemudian dilakukan triangulasi ya atau embedded ya. Triangulasi itu proses bagaimana menarik kesimpulan dari gabungan data. Nah, inilah para peserta pembelajar beberapa jenis metode penelitian yang barangkali harus Anda gunakan nanti ketika Anda melakukan penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan kita lanjutkan dengan mengembangkan dan memperdalam dengan cara dialog. Silahkan kalau ada yang bertanya atau berkomentar. Tapi lebih dari itu, saya mohon para peserta pembelajar untuk mengembangkan secara mandiri, menelaah berbagai sumber literatur, silakan saja untuk memperluas pemahaman mengenai epistemologi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga